Kayaknya nggak sih? Yang Ini nggak sih? Yang ini fokusnya ya. Oke. Ya, mungkin balik lagi untuk fokus-fokusnya di sini, literasi dan numerasi itu udah pasti. Kemudian untuk adaptasi teknologi, selanjutnya pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan bermutu dan perpustakaan. Jadi nanti kita akan mengelola perpustakaan. Selanjutnya pengelolaan dan pemanfaatan pojok baca itu. Selanjutnya pelestarian lingkungan atau mitigasi perubahan iklim. Yang selanjutnya ada pengembangan karakter siswa dan kegiatan di luar kelas. Satu laptop. Ini itu apa ya? Benar itu. Yang ada tuh. Programnya juga itu. Untuk program kerja yang pertama ini ada Pintar Membaca. Untuk Pintar Membaca ini khusus untuk fokus literasi, yang mana yang tadi tujuannya untuk memberantaskan buta huruf di sekolah. Ini sesuai dengan survei yang telah kami lakukan, ternyata ada beberapa siswa yang memang masih belum lancar membacanya di kelas 1 sampai kelas 6. Boleh di next. Untuk waktu dan tempatnya sendiri, di sini dimulai dari minggu ke-6, yaitu minggu depan ya. Untuk minggu depan, sebelum pembelajaran dimulai, dan untuk tempatnya sendiri di perpustakaan. Untuk penentuan mitra kolaborasinya ada mahasiswa dan juga wali kelas 1 sampai kelas 6. Untuk perencanaan biayanya ini nggak ada, karena program ini itu hanya memerlukan buku untuk belajar membaca. Dan rata-rata siswa itu udah mempunyai buku tersebut. Jika ada siswa yang belum mempunyai bukunya, bisa meminjam ke temannya. Untuk pembagian tugasnya sendiri, untuk mahasiswa ini sebagai fasilitator belajar membaca, dan guru atau wali kelas ini bertugas untuk mencatat siapa saja siswa di kelasnya yang memang masih kurang gitu dalam membaca sebelum pembelajaran. Untuk program kerja yang selanjutnya di sini ada mading. Mungkin tadi juga Teh Elsa sudah sedikit menyebutkan bahwa mading ini juga masuk ke dalam fokus literasi. Untuk programnya sendiri, ini mading ini mengembangkan minat siswa dalam menulis ataupun membaca dan bisa menampung aspirasi siswa. Untuk tujuannya sendiri untuk mengembangkan minat siswa dalam menulis ataupun membaca. Sasaran programnya ini untuk siswa kelas 1 sampai kelas 6 dan PIC-nya ada. Selanjutnya, waktu dan tempatnya sendiri ini sama, dimulainya dari minggu ke-6, yaitu minggu selanjutnya, minggu depan, dan diadakannya setiap 2 minggu sekali, yaitu di hari Senin. Sebetulnya untuk tempatnya ini awalnya ingin di depan perpustakaan, tapi untuk mengetahui apakah minat siswa itu ada atau enggak, kalau misalnya nggak ada, maksudnya kurang gitu di depan perpustakaan, maka nanti akan ada perubahan rancangan ya, untuk tempatnya sendiri. Untuk penentuan mitra kolaborasinya di sini ada mahasiswa dan wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Perencanaan pembiayaannya di sini rencananya adalah membeli styrofoam sebanyak 4 pieces, untuk estimasinya itu 10.000 per piecesnya, dan paku styrofoamnya 2 pak. Pembagian tugasnya untuk mahasiswa ini sebagai penentu tema mingguan mading dan jenis karya sastra. Untuk guru atau wali kelasnya ini mengarahkan dan menentukan para siswa siapa aja gitu yang akan mengirimkan tulisannya dan lain-lain.
Yang masih Yang itu yang atas yang bener rotenya gini. Nah, ya. Untuk program kerja yang selanjutnya di sini ada Nah, ada pengenalan bangun datar dan bangun ruang. Ini berarti fokusnya itu adalah fokus numerasi. Untuk deskripsi programnya sendiri, program ini merupakan pengenalan bangun ruang dan juga bangun datar pada siswa kelas 5 dengan media yang nyata. Tujuannya ini untuk mempermudah siswa dalam memahami bangun ruang dan bangun datar. Sasaran programnya siswa kelas 5 dan PIC-nya ada Teh Rosalia Martiani. Ini kenapa sasaran programnya hanya kelas 5? Karena latar belakang dibentuknya program kerja ini yaitu setelah dilaksanakannya AKM ternyata masih banyak siswa yang memang belum paham. Karena kan AKM kemarin dilaksanakannya hanya untuk kelas 5. Jadi ingin dikenalkan lebih dalam gitu terkait bangun datar dan bangun ruang. Karena memang di soal-soal AKM numerasi itu sendiri banyak pertanyaan tentang ini dan siswanya itu masih belum memahaminya. Oke, untuk waktu dan tempatnya sendiri sama mulai dari minggu ke-6 diadakannya setiap minggu di hari Rabu dan tempatnya itu kami akan visit ke setiap kelas. Untuk penentuan mitra kolaborasinya di sini para mahasiswa untuk perencanaan pembiayaannya ada kertas karton 2 lembar dan double tip serta untuk pembagian tugasnya di sini mahasiswa itu akan membuat media pembelajaran bangun datar dan bangun ruang serta menjelaskan kepada siswa terkait materi yang akan diajarkan di minggu tersebut. Untuk yang selanjutnya, ini ada adaptasi teknologi, fokus adaptasi teknologi, ada digital learning. Untuk program kerja ini dilakukan dengan memanfaatkan media digital sebagai media pembelajaran, game, dan pengenalan teknologi kepada siswa. Untuk kelas bawah, yaitu kelas 1-3 ini, kami akan menampilkan video pembelajaran, sedangkan kelas 4 sampai kelas 6 itu akan mempelajari terkait beberapa aplikasi yang memang sekiranya dibutuhkan gitu, untuk pembelajarannya. Tujuan programnya ini memperkenalkan siswa kepada teknologi lebih dalam. Sasaran program itu dari kelas 1 sampai kelas 6 dan PIC-nya ada terkait waktu dan tempatnya di sini sama mulai dari minggu ke-6. Tempatnya sendiri visit setiap kelas 1 minggu per kelas. Jadi nanti kami akan menentukan setiap minggu itu kami akan masuk ke kelas berapa seperti itu. Untuk penentuan mitra kolaborasinya di sini ada mahasiswa dan juga wali kelas. Perencanaan pembiayaannya tidak ada karena di sini hanya mungkin akan meminta bantuan kepada sekolah juga untuk menyediakan e-fokus ya Pak Bu, untuk membantu pembelajaran. Untuk pembagian tugasnya di sini mahasiswa ini sebagai fasilitator dan wali kelasnya ini akan ikut menyimak dan juga membantu mengkondisikan para siswa. Selanjutnya ada program kerja revitalisasi perpustakaan. Untuk revitalisasi perpustakaan ini merupakan rancangan dari mahasiswa KM 6 karena perpustakaan di sekolah itu tidak dimanfaatkan dengan baik, belum dimanfaatkan dengan baik karena terjadinya kerusakan buku yang dimakan rayap sehingga hanya tersisa beberapa buku saja. Untuk tujuannya sendiri menghidupkan kembali perpustakaan yang ada di sekolah dan sasaran programnya ini adalah siswa kelas 1 sampai kelas 6 dan PIC-nya ada Teh Elsa. Untuk waktu dan tempatnya di sini dimulai dari minggu ke-6 dan tempatnya adalah di perpustakaan. Penentuan mitra kolaborasinya adalah mahasiswa dan seluruh Bapak Ibu guru. Perencanaan pembiayaannya ini sebetulnya di sini kami akan mencoba untuk karena kan ada beberapa bagian tembok yang rusak gitu ya. Jadi ingin di lebih agar lebih enak aja gitu untuk dipandang. Makanya kami merancang pembiayaan itu membeli wallpaper 5 meter dan juga hiasan dinding dengan estimasi 30.000. Untuk pembagian tugasnya sendiri di sini membersihkan ruang perpustakaan, menata kembali ruang perpustakaan termasuk penataan buku-buku sesuai dengan jenisnya dan juga menyiapkan administrasi perpustakaan. Untuk program kerja selanjutnya, di sini ada pojok baca.
Pojok baca ini merupakan pemanfaatan sudut ruang kelas sebagai tempat koleksi buku yang ditata semenarik mungkin. Tujuannya untuk menanamkan budaya membaca siswa. Sasaran programnya di sini baru siswa kelas 5 saja dan PIC-nya saya sendiri. Untuk waktu dan tempatnya di sini mulainya dari minggu kelima dan tempatnya adalah di kelas 5. Mungkin di sini sedikit informasi saja kenapa dipilih kelas 5, karena kelas 5 adalah ruangan yang memang memiliki lebih besar sudut di kelasnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di kelas lain karena sangat padat siswanya, jadi kayaknya belum memungkinkan untuk dilakukan pojok baca. Namun tidak menutup kemungkinan untuk selanjutnya akan dirancang seperti ini pula. Untuk penentuan mitra kolaborasinya di sini ada mahasiswa dari wali kelas 5. Kemudian perencanaan pembiayaannya di sini memerlukan hiasan dinding dan pembagian tugasnya mempersiapkan alat untuk menghias dinding, membersihkan area pojok kelas dan menyiapkan berbagai buku bacaan. Terkait menyiapkan berbagai buku bacaan ini, kami juga sudah mencoba untuk membuat poster open donasi buku gitu, atau mungkin nanti ada juga open donasi berupa uang gitu yang bisa ditransfer ke bendahara kami. Yang selanjutnya di sini untuk pelestarian lingkungan ada anti sampah plastik. Ini merupakan lanjutan dari peraturan sekolah yang memang mewajibkan peserta didik untuk membawa tempat makan maupun botol minum pribadi dari rumah masing-masing. Kemudian kami juga mencoba untuk meneruskan program serta mempertahankan program ini sebagai sebuah wujud nyata mengurangi sampah plastik utamanya di lingkungan sekolah. Tujuannya ini untuk mengembangkan peserta didik agar memiliki kemampuan dan kesadaran untuk menjaga lingkungan dalam suatu upaya mengurangi sampah plastik. Sasaran programnya ini seluruh siswa, jadi siswa kelas 1 sampai kelas 6 dan PIC-nya ada dari Intan. Terkait waktu dan tempatnya sendiri, di sini mulai dari minggu ke-6 dan tempatnya adalah di lingkungan sekolah. Untuk penentuan mitra kolaborasinya adalah mahasiswa dan perencanaan pembiayaannya tidak ada. Untuk pembagian tugasnya sendiri di sini akan menyarankan kepada siswa-siswa untuk membawa botol minum dari rumah, membawa bekal dari rumah, dan melakukan rutinitas operasi bersih atau opsi. Yang selanjutnya di sini ada Green School. Program kerja ini merupakan program penghijauan di sekolah dengan mengajak siswa untuk menanam tumbuhan hijau untuk ditempatkan di area sekolah. Nah, khususnya di depan kelas masing-masing. Kegiatan Green School ini juga akan mengenalkan kepada siswa terkait tanaman obat keluarga. Untuk melestarikan lingkungan sekolah, tujuannya untuk melestarikan lingkungan sekolah, sasaran programnya ini siswa kelas 1 sampai kelas 6 dan PIC-nya ada saya sendiri. Waktu dan tempatnya sendiri di sini dimulainya dari minggu ke-6, tempatnya adalah di lingkungan sekolah, penentuan mitra kolaborasinya adalah mahasiswa, perencanaan pembiayaannya tidak ada, untuk pembagian tugasnya di sini ada menyarankan kepada para siswa untuk membawa botol plastik, membawa tanaman, dan melakukan pembagian kelompok. Jadi sebetulnya kemarin untuk sasarannya sendiri dari kami memilih untuk kelas 1 sampai kelas 6, namun ada saran juga dari dia selaku guru pamong bahwa kalau misalnya kelas rendah atau bisa dibilang kelas 1 sampai kelas 3 melakukan penanaman ini kan sepertinya belum efektif gitu. Jadi takutnya malah main-main. Makanya akan kami fokuskan terlebih dahulu ke kelas atas, yaitu kelas 4, 5, 6 dengan membagi kelompok. Ya. Selanjutnya ada penumbuhan karakter siswa dengan menetapkan program kerja Jumat Mengaji. Jumat Mengaji ini merupakan pembiasaan membaca Al-Quran, khususnya untuk juz 30 yang dilaksanakan oleh semua siswa setiap hari Jumat dan dibarengi dengan kegiatan kultur. Tujuannya sendiri untuk menumbuhkan karakter Qurani pada usia dini. Sasaran programnya ada siswa kelas 1 sampai kelas 6 dan PIC programnya ada akhir. Untuk waktu dan tempatnya sendiri, waktunya adalah setiap hari Jumat dan tempatnya adalah di lingkungan sekolah. Penentuan mitra kolaborasinya adalah mahasiswa, guru PAI ada Pak Eman, dan semua siswa-siswi. Untuk perencanaan pembiayaannya tidak ada, pembagian tugasnya hanya membawa juz amma atau Al-Quran bagi seluruh siswa.
Yang terakhir di sini kegiatan di luar kelas adalah sosialisasi wabah cacar. Sebetulnya untuk sosialisasi ini kami sebenarnya tidak hanya berfokus untuk wabah cacar saja, namun karena yang dekat-dekat ini tuh lagi apa ya masih maraknya gitu ya, maraknya terjadi cacar terutama di siswa SD Balagede 3 ini, maka sosialisasi yang akan pertama kami bawakan yaitu sosialisasi wabah cacar. Sosialisasi wabah cacar ini merupakan bentuk pengenalan kepada siswa terkait ya apa sih itu cacar, kemudian cara penularannya dan juga pencegahannya agar siswa di sekolah ini minim yang terkena penyakit cacar. Tujuannya ini untuk mengurangi tingkat penyebaran yang terjadi di sekolah serta dalam hal ini memberikan suatu edukasi terkait cara penanganannya. Sasaran programnya ini ada siswa kelas 1 sampai kelas 6 dan PIC-nya saya sendiri. Selanjutnya, untuk waktu dan tempatnya di sini dimulai dari minggu ke-6, tepatnya di lingkungan sekolah. Penentuan mitra kolaborasinya adalah mahasiswa dan semua siswa-siswi. Perencanaan pembiayaannya tidak ada dan pembagian tugasnya itu belum dirubah. Iya, untuk pembagian tugasnya sebetulnya untuk mahasiswanya sendiri kami akan membuat poster terkait di apa pengertian cacarnya, kemudian pencegahan, penularan, dan mungkin gimana sih caranya biar nggak kena cacar kayak gitu. Posternya dibuat semenarik mungkin karena sasarannya juga seluruh siswa gitu ya. Dan pembagian tugasnya mungkin nanti akan diminta untuk ada yang print, kemudian ya dan mengkondisikan siswa. Sudah itu aja. Terakhir di sini ada jadwal belajar mengajar di dalam kelas kampus mengajar angkatan 6. Nah, untuk jadwal belajar mengajar ini kami sudah menyusun dari Senin sampai Jumat. Seluruh namanya sudah ada dan kelasnya pun sudah dibagi sesuai dengan kesepakatan kita ya. Jadi nanti kalau misalnya sebelumnya itu kami hanya mengisi kelas yang kosong, mungkin untuk selanjutnya kami akan mencoba untuk berkolaborasi gitu. Jadi antara guru, antara wali kelas dan juga para mahasiswa ini kami bisa berkolaborasi untuk menentukan pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Ada lagi? Oh iya, catatannya jadwal ini berlaku ketika jadwal mengajar dan jadwal program kerja tidak bersamaan. Jadi kalau misalnya ada jadwal program kerja ini bentrok, sepertinya ini sudah berlaku ya. Ada lagi ya? Oke, sudah. Terima kasih. Oh, itu paling Untuk jadwal ada nggak? Boleh di share screen nggak? baru minggu pertama. Di stop share dulu aja. Nah, tapi untuk jadwal itu baru dilanjutkan buat minggu besok aja Bu. Kayaknya belum dibuka deh. Gini, aku gini Di WA.
Oke, untuk jadwal dari ya Bapak Ibu terkait jadwal dari program kerja untuk minggu kelima ini. Minggu kelima berarti minggu sekarang ya. Dan terutama di hari Jumat ini kami akan melakukan program pertama yaitu Pintar Membaca. Untuk deskripsinya sendiri nanti kami akan meminta setiap wali kelas untuk mencatat siapa saja yang belum mahir membaca besok berarti ya. Dan wali kelas juga akan memberitahukan kepada siswa tersebut untuk membaca buku belajar membaca mulai minggu depan. Bagi yang punya, yang tidak punyanya itu boleh meminjam ke temannya. Yang selanjutnya, jenis bukunya itu ada bacalah ya. Bacalah 1, 2, 3. Untuk minggu ke-6 ini tanggal 18 sampai 22 September hari Seninnya ini kami akan melakukan sosialisasi wabah cacar. Jadi nanti setelah upacara kan agar tidak susah lagi mengumpulkan siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi setelah upacara kami akan meminta waktunya sebentar untuk melakukan sosialisasi ini dengan menggunakan media poster. Selanjutnya untuk anti sampah plastik juga kami akan dikenalkan melakukan pengenalan jenis-jenis sampah dan mengarahkan siswa untuk membuang sampah ke tempat yang sesuai dengan jenisnya dan menyarankan siswa untuk membawa bekal dari rumah. Jadi kami akan memanfaatkan tempat sampah yang ada di perpustakaan untuk dipakai kembali. Selanjutnya untuk pintar membaca, kalau misalnya di hari Jumat tadi kami minta wali kelas untuk memberikan catatan siswa yang memang belum lancar. Untuk di hari Senin ini kami akan mencoba untuk mulai gitu. Jadi nanti siswa yang direkomendasikan oleh guru wali kelas ini masuk ke perpustakaan untuk belajar membaca. Dan yang selanjutnya ada revitalisasi perpustakaan, yaitu membersihkan ruang perpustakaan dan menata ruangan. Untuk hari Selasa di sini Pintar Membaca akan dilakukan juga. Jadi sama untuk teknisnya sendiri sama dengan yang hari Senin. Jadi nanti siswa akan masuk ke perpustakaan untuk belajar membaca dan revitalisasi perpustakaan juga akan dilanjutkan. Kalau misalnya di hari Senin hanya membersihkan ruangannya, kalau misalnya di hari Selasa ini kami melanjutkan dengan menata perpustakaan sekaligus menata buku yang sesuai dengan jenis, juga mempersiapkan administrasi perpustakaan. Di hari Selasa ini juga untuk anti sampah plastik akan disosialisasikan dengan ya membiasakan siswa untuk membuang sampah pada sesuai jenisnya. Yang selanjutnya untuk hari Rabu ini Pintar Membaca skemanya sama, yaitu siswa yang direkomendasikan oleh guru masuk ke perpustakaan untuk belajar membaca. Anti sampah plastik juga sama dengan memberitakan kepada siswa untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Dan di hari Rabu ini juga akan ada program kerja pengenalan bangun datar dan bangun ruang. Nah, untuk bangun di hari Rabu ini kami akan mulai dengan materi dasar dari bangun datar sampai istirahat ya, Proja. Untuk hari Kamis sendiri di sini akan ada Pintar Membaca sama skemanya dengan siswa masuk ke perpustakaan. Kemudian anti sampah plastik juga sama, membiasakan para siswa untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis. Dan digital learning juga akan dimulai gitu di hari Kamis ini dengan memberikan video pembelajaran di kelas 1. Untuk hari Jumatnya sendiri kami akan mulai dengan melakukan prokaji, yaitu nanti semua siswa membaca Al-Quran, terutama di juz amma, juz 30, dan mengaji bersama pada saat kegiatan dan dipimpin oleh salah satu siswa. Untuk salah satu siswa ini nanti akan digilir, betul tidak? Digilir. Untuk yang selanjutnya, Pintar Membaca juga akan kami terapkan di hari Jumat, sama skemanya yaitu siswa masuk ke perpustakaan untuk belajar membaca. Anti sampah plastik juga sama, kami akan membiasakan siswa untuk bisa membuang sampah pada tempatnya, dan mading juga akan dimulai di hari Jumat itu dengan memberitahukan kepada wali kelas agar disiapkan siapa saja yang mungkin akan menyetorkan karya-karyanya sesuai dengan tema, yaitu dengan mempersiapkan bahan-bahannya. Untuk jadwalnya sekian, nanti untuk lebih jelasnya akan dikirimkan oleh ketua kami kepada salah satu guru untuk dibagikan. Udah, ada lagi? Cukup. Oke, untuk pemaparan dari program kerja sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Saya kembalikan lagi ke TS. Terima kasih.
Silakan kepada Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan tolong dituliskan. Waalaikumsalam. Dan apalagi setelah melakukan programnya dengan tampilan sehingga agar kami pasang sering satu yang pertama adalah program kita huruf ya. Kalau program kita huruf itu kan zaman dulu. Ketika masyarakat yang perlu sekolah pakai pakai suruh untuk SMP ajar nenek-nenek itu ya star desa dan kita tugaskan kepada bapak ibu anak-anak yang yang pertama kita target aja dulu pertanyaan yang disebut tidak membaca itu membaca lancar tak ada kriteria ya. Dari kami nanti akan menyerahkan yang kata sama sekali berbagi. Ya, apalagi Hafid sama Elsa TST. Nah, nanti setelah ada ini laporan si ACB-nya yang kemudian dikasih bahasa misalkan si Tamam itu udah mengenal guru, tapi tidak bisa merangkai dari grup menjadi suku, yang suku menjadi kata. Ada lagi misalnya si Apila, grup udah hafal, suku udah hafal, tapi tidak bisa merangkai menjadi kata. Contohnya misalkan Aba, Asa, malah dibacanya sebelah. Ada ada. Dan nanti dilengkapi dengan tingkatan berkurang paham yang dari kelas. Kenapa? Pastinya kenapa yang udah kelas 3 tapi belum bisa baca kok dinaikkan, gitu ya. Sejak kurikulum 13 kalau tidak sering mana sistem belajar tuntas, tapi anak-anak dengan sudah harus tuntas. Karena dikhawatirkan terjadi mental gitu ya. Jadi guru itu harus semua naik dengan kata. Sementara kita tahu bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kan sejalan. Kalau dulu kan tidak bisa sampai tahapan ini sudah naik. Terancamnya untuk anak-anak sekarang itu kalau seperti itu putus sekolah. Mereka akan putus sekolah, dibully oleh teman-temannya dan lain sebagainya. Sehingga daripada putus sekolah, nanti dituntut juga oleh program pemerintah yaitu tuntas belajar. Kita lagi yang misalkan akhirnya, ya nanti sedikit bisa diasah kemampuannya. Dan ini sangat baik sekali untuk dilakukan pagi hari tetehnya, dan juga boleh sebelum pulang berapa menit, nanti kan ada orang tuanya, nanti bisa dikonsultasikan pula dengan orang tuanya, karena
kita dari analisis tersebut ternyata memang lingkungan keluarga juga menentukan struktur. Nanti boleh nanti Bapak Ibu guru ketika suatu saat orang tuanya sampai jemput panggil dan silakan PP untuk apa namanya konsultasi. Siapa tahu oleh kami tidak berhasil, oleh kita berhasil gitu. Jadi terus membuktikan adanya perhatian terhadap koreksi. Terutama anak-anaknya yang luar biasa gitu. Intinya. Terus anaknya sebenarnya tidak harus buku membentuk buku, kita bikin aja cara bacaan di sana sampai membuat bermainlah yang layang bla ketik print dari printnya tidak usah harus kertas yang ini berbiaya kan, rencananya nol biaya kan, ini dari kertas bekas yang gagal buat NAKS gagal ke bawah kumpulin dapat satu kardus yang ini kan kosong masih bagus bisa diprint perbaikan gitu bisa ke anak-anak lain pun boleh teteh bikin masalah kasih besoknya giliran yang tadinya pegang kertas ini nanti terus disuruh menceritakan kita kemampuan untuk berbicara karena apa banyak yang pintar tapi tidak bisa mempresentasikan berbicara teh seperti kemarin cari yang mau lomba pidato lomba apa susah anak-anak untuk membuka suara bisa dengan teknik itu kertas HPS yang atau sebelumnya boleh di kelas aja sesuai dengan kemudian untuk mading sebenarnya mading itu sana ya yang tadi itu mau pakai mading pakai kakinya kedepannya sih ingin ruang akhir tuh buat ruang baca ruang parkirnya ke belakang untuk sedikit pakai ruang mading ruang ya project baca kayak gitu kita nanti depan untuk rencana mading secara sederhana seperti yang tadi katakan juga harus memperhatikan keamanan teh karena di sekolah ini banyak yang senang main teh beneran keadaan seperti ini tapi banyak yang senang main anak senang main bola ya terus yang remaja juga kalau lagi naik kayaknya ketika naik juga loh kalau duduk di sana kayaknya loh hilang kayak gitu lagi anak SMA nah itu pada latihannya tuh di sini itu juga bingung kalau mau cerewet gimana gitu di situ ada alumni siang dari carilah apa bahannya bagus sekali karya anak-anak itu bangun datar bangun ruang ya teh bangun datar dan bangun ruang banyak sih bangun datar bangun ruang suruh bawa itu pesan dari rumah habis itu habis
Ini bentuk kata berapa ukurannya. Gak apa-apa balas sebentar gitu. Nanti bekasnya kan bisa dikumpulin, bisa dirasakan. Itu boleh kampus-kampusan suruh bawa aja. Ukur cara kayak penggaris juga teteh belum banyak yang bisa itu. Panjang yang mana, yang disebut kelingkingnya, mungkin dari satu kelas itu paling paham 2 orang. Kalau dilakukan secara kan akan lebih kalau hanya bentuk dipakai terus ini anak-anak bayar daftar jadi anak tahu kalau suruh benda mau benda-benda apa aja ya. Terus kalau anak-anak biasanya bisa kotak ya iya kotak aja kita itu bentuk bangunan sedia kalau barang bekas dari bentuk berharapnya jangan di kelas 5 aja teteh. Nanti kan barang-barang bekasnya bisa dibuat. Ya, dibuat. Pustakaan bagus bisa bacanya persentif sangat lebar teteh ada yang panjang ini sebenarnya bisa baca sambil lesehan sebenarnya sih bisa barang-barangnya bisa dirapikan yang jadi kendala itu bubuknya teh bubuknya itu berapa hari pakai sempat kita kalau misalkan ditempel sama wallpaper yang tidak keluar di buku itu boleh 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 sangat sangat berharap sih yes, boleh insya Allah semua guru juga ikut membantu dan nanti untuk potong-potong bisa minta bantuan apa membuat pojok baca juga terus sampah plastik itu teh kan sebagai kelihatan yang sampah organik tapi ketika buang sampah itu susah untuk dibotong sama gitu jadi kita cari solusi lain kan kalau yang satu mah gampang ya yang harus diambil plastiknya nah nanti kita ke kantong sok kami simpan di belakang dan tidak punya gudang ada yang ngambil grand school juga kan insya Allah siap cuman kendalanya sekarang di musim kemarau kalau di musim enak gitu terus Jumat mengaji juga bagus itu ada variasi metode tidak hanya ceramah kadang-kadang ceramah jadi itu Majlis Taklim menunjukkan terus sampai rumah ditanya oleh bapaknya udah belajar apa terus ini ucapan selamat ini buat Kajo yang bagian perawat ya perawatkan ruang cuaca panas kayak gini kotor debu mau udah biasa pas ada wabah cacar ya kan udah banget itu juga baru tahun ini teh cacar nggak ngerti juga ini apa karena cuaca kalau bagian bagian aja itu penanganan dan lain sebagainya bagian kacau lah yang menjelaskan tadi mau dengan poster Islam mungkin jadi anak kan ya, ini enaknya sih bisa dibawa keluar layar itu
cuman bepang-bepang itu beratnya minta. Itu saja sih dari rumah apa namanya pembahasan tentang langkah yang akan kita lakukan. Kita basmalah mudah-mudahan semuanya bisa sama. Jadi kalau Sedikit iya. Bisa ungkapan siswa ya sangat membantu lah, terutama yang saya rasakan ya adalah kamu baca. Karena memang tadi saya katakan bahwa nah, karena kalau disebut ini Pak, kalau di Rasoli itu kalau misalkan boleh dikatakan SD kan tempat sampah, artinya apa? Yang berlatar belakang berbeda kemungkinan kan musuh SD. Tidak tahu apakah itu, nah kan, nah sehingga kan tidak bisa SD misalkan sudah begini, ini harus ke SLB nih, anak sudah bisa membaca kan begitu. Ini ada sebuah pengalaman kayak ketika anak itu sampai usia di atas kelas 1 sampai kelas 3 tahun di kelas 1, ada anak yang itu sama sekali bisa membaca. Nah, sehingga berkesimpulan bahwa ini anak seharusnya yang di SD kan. Panggil orang tuanya, penjelasan gini. Itu kan mungkin kan terbatas pengetahuan dan sebagainya kan dia menolak. Udah kan SD saja kan. Sedangkan SD kan bagaimana? Akhirnya dia minta mutasi. Mutasi kepada SD yang tetangganya sebelah. Disangka kemana? Nah, sama dengan SD bagaimana pasang anak ini? Ya justru itu kenapa mutasinya bukan di sini. Nah, yang akhirnya ya itulah kebijakan-kebijakan. Jadi termasuk karena termasuk di sini ada setiap tingkat kelas 5 juga ya ada yang masih belum tahu apa itu. Nah, yang saya minta itu apakah anak itu hanya untuk pelajar membaca itu atau dengan dari supaya kita tahu ya. Jadi untuk kelas 6, kelas 5 contoh ada 2 orang misalkan. Mas Tamam itu kan. Itu sama sekali kan lainnya itu. Ya barangkali si teteh-teteh punya metode yang bagaimana ya sangat mengharapkan bantuannya. Nah, jadi yang saya minta itu apakah membaca itu karena misalnya sebagai kelas untuk memilih anak ya. Jadi batasannya apakah hanya memilih anak yang belum lancar membaca saja atau anak yang lancar tidak atau bagaimana? Seperti contoh kelas 5 dijelaskan ada Pak. Itu apakah jenis yang mana gitu yang harus saya diinventarisir untuk digodok begitu. Karena tempat tersebut bisa atau kemana gitu. Yang belum bisa banget sama yang belum lancar. Oh itu ya, saya kan. Terus masalah biaya tadi karena ada yang biaya, apakah ini biaya tersebut apakah dilibatkan ke anak atau apakah bagaimana? Dan sistemnya bagaimana tuh? Yang belum penjelasan tuh ya. Kalau biaya itu mungkin ya, kita itu ada uang kas mingguan maka Dari ya. oh expert. Karena kebanyakan juga yang menghaluskan itu kayak buat jasa video call buat yang nggak pakai biaya karena masih bisa memanfaatkan. Ya, Ya, jadi tidak melibatkan anak. tidak melibatkan. Terima kasih. untuk masalah program biaya ya pasti tadi dilupakan Pak. Saking banyaknya nih program. Saya terkejar. Kalau nggak terkejar saya hanya pulang gitu. Untuk masalah biaya nih segala sesuatu pencapaian tidak mungkin lah sampai nol sama sekali. Kayaknya perlu biaya. Cantik juga walaupun sekolah saja ya biaya adik itu dari istrinya. Walaupun hanya sekedar sayur asam, kita udah nanam terong, nanam apa,
tetap harus biaya matching. Enak gitu ya. Iya, nanti kita ini aja teh kita inventarisir jenis kegiatan apa dan apakah bisa kolaborasi dengan kita supaya menghasilkan sesuatu. Terus selagi terjangkau oleh anak, kalau misalkan terjangkau oleh sekolah, kita siap membantu. Contohnya gini, program Friend School sekolah hijau. Nah, kita tidak mungkin misalkan mungkin saja sih, tapi nanti hasilnya ya kita kan bekerja jangan sampai sia-sia saja sih ya. Kita Friend School, kita misalkan tanaman, misalnya kunyit ya, kunyit ditanam di pot ini, disobek, bisa dengan taruh begitu saja dengan kondisi tidak berpagar, nanti ketabrak ayam dan lain sebagainya ya. Kalau kita tanam bunganya bagus, terus bentuknya besar, ditanam di pot seperti ini. Ya. Selagi kita misalnya bisa berkolaborasi dengan anak, misalnya anak-anak disuruh patungan pot sebesar 1.000 perak, ternyata tidak berapa, 500 perak, kita beli pot, kita punya tanaman satu wadah, satu kelas atau 2 wadah yang sudah itu udah terlihat bagus. Hasilnya bisa nanti disiram atau apa kan berkelanjutan. Kalau hanya sekedar di sini kan harus ada media lain. Pasti namanya kalau menanam di media kayak hidroponik, pemeliharaannya tidak berkelanjutan kan, jadi nanti tidak ada kenangan dari KSS. Jadi nanti selagi misalnya bisa terjangkau oleh anak dengan jumlah ini, kita bisa berkolaborasi. Mungkin begitunya kan. Jadi mungkin begini Bu ya, kita penanaman penghijauan sawah itu kan bisa lanjutkan cepat juga. Kaitannya dengan misalkan sampah plastik seperti sampah bekas sampah kan kita bisa misalkan kok menanam tersebut bukan harus di pot aja, misalkan kita menggunakan bekas-bekas itu kan yang bisa tempel di rumah, di kamar, di mana kan. Nah, ketika untuk di SD-nya mungkin tadi untuk supaya pertama lah ini kenang-kenang kan bisa juga anak di supaya punya apa prasasti gitu lah. Ini prasasti kenang-kenangan nih, teringat terus nih. Oh si teteh ini yang anak teringat terus. Termasuk saya juga ingat terus nanti. Ya, jadi ada kenang. Iya, jadi tergantung teteh. Kita masukkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bagian yang kurang jelas ya, itu bagian yang digital learning tuh mohon dijelaskan kembali Kak tuh. Yang pas bawah tuh video pembelajaran itu seperti apa? Iya, teknologi itu yang digital learning. Iya, itu masalah itu. Oke, Hafiz ya, iya ya. Ide juga ini Iya. mungkin buat program kelas rendah kelas 1 juga itu kan video pembelajaran. Nah untuk videonya itu kita bisa misalnya pakai dari YouTube atau internet gitu sesuai dengan materi yang sedang dibahas di kelas tersebut gitu. Kayak misalnya ada banyak gitu video di YouTube, nah kita bisa pakai salah satunya buat ditampilin. Kemudian kita bisa setelah menonton kayak ngasih tugas atau apa gitu setelahnya. Mungkin itu sih. Terus mungkin buat kelas tinggi kelas 4, 5, 6 kita kemarin kan ada dijelasin juga sama Pak Tasa sama Bu Indah ya. Bu Dinda ya terkait penggunaan kuisis gitu. Ya kita coba buat menerapkan kuisis gitu di SD gitu. Kemarin kan baru penjelasannya aja. Sekarang kita kayak buat coba praktekinnya gitu. Ya kayak kakak gitu ya. Iya. 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 Mungkin
dari apa media juga, nah video aja kayak bisa kita bikin PPT interaktif yang bisa bergerak, kita bikin sendiri bisa. Terus, lebih ke menyelesaikan aja sih untuk kelas rendah. Ya itu waktunya 1 minggu per kelas berarti full 1 minggu kelas Enggak. itu. Oh, bisa. Di satu hari, Satu di hari. hari Kamis. Oh, iya. Nanti mulai minggu besok itu kelas 1 di hari Kamis, minggu besoknya lagi kelas 2 gitu terus. Jadi 1 minggu 1 kelas. Oh, iya. Karena kita menyesuaikan juga sama program-program yang lain. Kalau full 1 minggu kayaknya Oh, enggak gitu, Kak. Misalkan kalau 1 minggu 1 kelas, ke tidak ada bulan ya. Cuman pengalaman 1 kali berenang anak-anaknya yang ada berapa kali pertemuan. Oh iya, kalau kan mulai itu 6 minggu ke-6 ya minggu depan. Lalu kita tuh rencanainnya sampai minggu ke-12, berarti cuma 7 minggu. Soalnya 13 sampai minggu akhir. Dan Siapa? postesnya post-tes AKR. Iya. 7 minggu, kelas ada 7 cuma Iya, 9. kebagian. Jadi ini saya sih Kak, kalau jadi yang buat di hari Kamis bisa 3 kelas. Kelas pagi misalnya kelas Oh, iya. bagus berapa jam, kemudian siangnya di kelas berapa. bisa Jadi bisa 3 kali lah. nanti lagi jamnya aja kita jadi nanti anak-anak tuh eh, sering paham jadi tertarik nanti dilanjutkan di HP. Jadi tinggal cari ininya linknya. Tapi itu anak Bisa juga dilibat. boleh juga bawa HP juga boleh. Ya, Ya, tujuannya ini Pak. Anak sekarang aku kadang-kadang kan kalau punya keseharian klik sana klik situ jadi akhirnya nyasar kan. Oh, mau ke rumah Kajo jalannya lewat sini tiba-tiba ini lewatnya senang gimana kalau ke sini malah nyasar kemana. Jadi bisa juga bawa HP itu belajar mengarahkan ke yang baik apa sih yang harus saya tonton. Oh ternyata belajar itu ini menarik. Gimana kalau masuk ke animasi? Boleh tetap bawa HP dan boleh menggunakan ini apa jaringan wifi. Kalau misal ke sana kurang bisa tetap. Bagaimana tadi dari laporan bahwa susunan kelas tidak tertata rapi kelas itu berarti soalnya menyesuaikan dengan keadaan kekurangan ruangan dan kekurangan ruangan dan disesuaikan dengan jumlah kursi dan meja. Begitupun dalam pembelajaran ini dengan menggunakan TV mana yang sinyal mudah dijangkau boleh. Terus tidak pindah alat kan lebih bisa lebih. Kelas 1 masuk di ruangan kelas 6 misalkan ganti kelas 2. Jadi tidak ribet atik alat. Ini susah atik alat ketimbang memindahkan anak-anak mau beli cepat. Jadi ya, supaya pengalaman teknologinya tuh. Tapi kalau misalkan bawa HP itu kata ibu katanya kalau pulang sekolahnya jadi pada kesini yang wise gitu. Langsung lupakannya. Ya, nanti kita pindahkan. Emang sih itu kendala juga sih. Kemarin udah ditransfer ke orang dewasa, jadi kitanya yang mendapatkan kemana jadi enak juga gitu banyak nongkrong apa teh. Lebih besar manfaatnya teh ketimbang kerugiannya. Rata-ratanya udah ada sih jaringan tiap rumah. Mungkin buat salah satu solusinya kalau saya atau kepala sekolah tuh wifi-nya dimatiin dulu Bu. Di offin dulu gitu. Baru Absen kendala. absen sering. Absennya nggak bisa dari luar. Kuncinya cuma ada 2 kunci kantor. Gak apa-apa, pakai aja. Dapat kerugiannya paling hanya cuma beberapa orang. Tidak mencapai 50-an paling ada 2 orang. Tapi kan lebih besar kan.
Ya, saya bakal terus habisnya. Oh ya. Untuk Bapak Aiman izin yang program Jumat Mengaji itu kan biasa kultum dulu gitu Pak. Mengaji atau bisa dibalik. Nah untuk kultumnya itu dari kami menyarankan cuma Pak Aiman aja gitu yang kultum. Soalnya ya, kan ini kan menyangkut keagamaan gitu. Ya, ini aja waktunya aja disesuaikan. Kalau bukannya apa boleh lah. Kalau untuk kultum ya, kalau emang kaitannya dengan penyampaian ya, penyampaian agama kan. Tapi boleh disini juga. Boleh. Minggu kultum sekali kultumnya. Tapi ngajinya tiap Jumat gitu. Ya nggak terlalu Jenuh ya. juga. Bagus. Kayak gini aja, pagi ngaji dulu, terus nanti siang itu biar kepala utama kita ambil ngaji dulu. Tidak terkait 7.30 aja, boleh tahlilan terus hafalan Yasin hafalan Ar-Rahman boleh, nanti tinggal kamu koordinir anak-anak yang tidak bisa ngaji aja. Kalau program sih itu loh, programnya saya bilang Garisnya sesuaikan dengan kemampuan. Karena di sini kan kelas 6 saja masih belum pada bisa ngaji. Kalau misalkan harus membaca di jam terakhir ya surat yang panjang-panjang kan Paling surat pendek lah. Sehari-hari. Nah, kalau ini kan pembiasaannya yang surat-surat pendek aja. Cukup deh, enggak ke kencan lagi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami juga memohon kepada Bapak Ibu pemimpin dulu. Baiklah, saatnya kita berada di penghujung acara, yaitu acara penutupan. Ada baiknya sebelum acara ini ditutup, kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih partisipasinya kepada Bapak Ibu Guru. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan baik disengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesini. Udah. Laptopnya nggak lagi. Tuh, tiba-tiba saya screen bro. Nggak, maksudnya ini lagi record. Buat ibu. Ada bawa makan. Iya.